Saya memakai syal ini karena apa yang terjadi di Gaza merupakan aksi pembantaian terhadap manusia, pemirsa. Masyarakat makhluk hidup yang ada di wilayah Gaza bukan lagi alasan Israel membela diri. Karena tidak hanya Indonesia, sejumlah negara di dunia pun mengecam aksi Zionis Israel. Kita sudah melaksanakan aksi massa bela Palestina yang begitu luar biasa. Mari kita akan bahas karena saat ini juga begitu bergulir boikot produk-produk yang berkaitan dengan Israel. Saat ini di studio ini sudah hadir narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bahtiar Nasir di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Caca. Sebagai ketua panitia aksi ini luar biasa. Ini bagaimana? Ini sudah cukup puas tidak dengan gelombang yang luar biasa bela Palestina? Ya mudah-mudahan sih memberikan dampak signifikan ya terhadap apa yang kami inginkan, kami tujukan dari gerakan ini. Terutama kampanye penghentian pembantaian kemanusiaan bersama tokoh-tokoh agama, sebab yang dihancurkan bukan cuma masjid tapi juga gereja. Yang dinistakan juga bukan cuma Islam tapi agama-agama lain. Dan pembantaian kemanusiaan ini sebetulnya kan beyond ya. Harusnya ini segera kita hentikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga memberikan dampak luas ya bagi masyarakat khususnya di Indonesia agar lebih aware lagi, lebih sadar lagi tentang bahaya yang bakal menimpa kita juga kalau kita diam terhadap kezaliman yang sedang berjalan ini. Oke, Ustadz, aksi gelombang massa bela Palestina seakan tidak cukup, bahkan seruan untuk memboikot produk berkaitan dengan Israel dilancarkan. Tepat tidak Ustadz? Ya itu next step. Oke. Jadi selain kita berdoa setelah unjuk rasa, kemudian kita juga memberikan apa yang bisa kita berikan baik makanan, pakaian, obat-obatan, dan apa yang perlu mereka juga dari kita adalah dukungan terhadap jangan sampai para kapitalis-kapitalis yang mendukung agresi mereka, pendudukan mereka ini terus bisa melakukan aksi-aksinya dalam penindasan secara tidak langsung yang harus di stop dalam bentuk boykot itu. Oke, berarti tujuannya apa? Untuk didengar atau seperti apa? Ya, ini pertama memang secara diplomasi internasionalnya ini dibutuhkan. Ya. Misalnya begini, secara psikis saja, ketika orang-orang Palestina mendengar di negara terjauh Indonesia ini ternyata bergerak dengan massa yang sangat besar, bagi mereka itu sesuatu. Dan itu beredar di media sosial mereka. Dan itu meningkatkan semangat mereka bahwa mereka tidak sendirian. Nah itu saya sering mendengarkan langsung dan bahkan mereka meminta langsung. Oke. Ustadz, kalau dalam Islam adakah ayat yang menjelaskan kalau kita mungkin tidak suka sesuatu, kita dukung sesuatu ya total gitu, karena jangan sampai saya bela Palestina, status gambar bendera Palestina atau juga semangka, tapi ya masih pakai produk-produk yang mendukung Israel. Seperti apa Ustadz? Ya ada banyak ayat ya tentang itu ya, tapi singkatnya bahwa kalau kita betul-betul anti terhadap kekejian Zionis itu, maka simbol-simbolnya pun harusnya kita tinggalkan. Lifestyle dia dalam fashion, dalam apa namanya fun, food, sampai semua F-nya lah itu termasuk finance-nya. Kalau memang serius memerangi kekejian yang mereka lakukan lewat ekonominya, lewat gaya hidupnya, kita stop. Supaya kekejian ini tidak atau kezaliman ini tidak terus berlanjut. Oke, kalau kita melihat lagi, kita melihat background dari konflik bahkan juga perang ini kan sudah sejak lama. Ataukah memang baru kali ini kita merasa perlu untuk memboikot produk-produk berkaitan dengan Israel karena kekejian luar biasa? Karena ini sudah lama terjadi, begitu banyak masyarakat di Gaza menderita. Bagaimana Ustadz? Ya, dan itu terbuktikan sekarang jadi hypermarket mereka itu jor-joran kan membantu. Sementara kita belinya dari situ. Juga, ya? Begitu juga produsen-produsen misalnya consumer goods yang ternyata sebagian daripada keuntungannya untuk mereka. Baik. Begitu juga sampai ke tingkat teknologi Mbak. Baik. Chips yang kita pakai di komputer kita. Ya semua alat elektronik yang kita pakai sebetulnya itu yang paling besar. Baik. Begitu juga sistem finance system ini juga mereka juga tuh yang dapat potongan-potongan itu di dunia ini, dan memang arahnya ke sana. Maka perlawanan kita sebetulnya kalau cuma di level consumer good ya nggak cukup.
Seharusnya sampai kepada teknologi, sampai kepada finance system. Ya, nanti sesaat lagi Ustadz, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa berduka kita atas genosida pembantaian saudara-saudara kita di Gaza, ada yang melihat ini dua sisi Ustadz, mohon maaf, bahwa ini dirasa tidak terlalu perlu, ada dirasa terlalu keras, apalagi supermarket, restoran yang dimana produk yang mendukung Israel ini banyak masyarakat kita juga yang kecil juga bernaung hidup dan bekerja di sana. Betul. Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, aksi massa hari ini didatangi oleh sejumlah elit, bahkan juga Menlu menyampaikan puisi yang luar biasa, terharu kita mendengarnya. Sekarang saya ke Ustadz, sebenarnya aksi boykot terhadap produk yang berkaitan dengan Israel diharuskan atau seperti apa? Kalau ada yang tidak mau dengan alasan saya hidup di sana, mata pencarian di sana, jangan diboykot, bagaimana Ustadz? Gini. Sebelum ada Starbucks, kopi kita udah enak kok dari dulu. Ya sih. Sebelum ada KFC, McDonald, ayam goreng kita di kampung-kampung udah enak. Datanglah mereka mematikan ini semua. Gitu dulu cara berpikirnya, sejarahnya. Sebelum ada yang namanya produk-produk Nestle kah, Unilever kah. Dulu tuh saya pakai apa namanya, Blau ya. Ya, biru semua baju kita ya, kalau baju putih agak abu-abu. Sekolah dulu kan. Ya. Ini mati semua kan gara-gara ini semua. Kita bicara jujur dulu. Kenapa kemudian kita bangga bukan dengan produk kita sendiri kan. Kita berpikir itu. Ujungnya sebetulnya dari boykot ini ya, yang nggak boleh hanya sekarang, ujungnya tuh bagaimana kita menciptakan kemandirian. Dan ini kan butuh konsistensi, butuh kerja besar, kerja panjang, dan mereka bisa akses juga di sini seperti itu. Nah, ini yang harus dilihat ya, jadi dari awalnya jangan kemudian kita bicara di tengah. Jadi kita udah terlanjur ketergantungan sama mereka, kemudian kita kecewa. Ujungnya kita harus menjadi negara. Kayak Cina sekarang, dia pakai sistem dia sendiri. Turki juga berusaha untuk menjadi ke sana. Nggak selalu menjadi konsumen bagi orang lain. Saya pikir bukan semata-mata boykotnya Mbak ya. Tapi memang mental itu yang harus dibangun. Kita butuh pemimpin yang kuat. Kalau tidak ya kita sendiri rakyat yang bekerja keras. Supaya UKM-UKM ini berkembang. Adapun ketergantungan kita pada satu produk kemudian membuat kita kecewa, ini kan naif. Let's say misalnya TikTok yang baru kemarin ditutup. Ya memang banyak yang diuntungkan, dan ketika TikTok dilarang dengan di bawah 100 US, banyak juga yang bergelimpangan. Tapi inilah prinsip dalam dunia perang bisnis dan ekonomi ini. Nah seharusnya negara dalam hal ini Mbak ya, turun meyakinkan kepada masyarakatnya, ayo kita menjadi negeri yang mandiri. Yang saya lihat kurang di negeri ini adalah tidak berdampingan antara ekonomi dengan militer bahkan. Kalau mereka itu bersatu. Betul. Oke, Ustadz sebenarnya bagaimana ya himbauan dari Ustadz bahwa ya oke dikembalikan ke masing-masing untuk boykot, tapi tadi sudah dengar banyak sekali saran dari Ustadz. Tapi jangan sampai ini juga seakan-akan membenarkan aksi anarkis di toko-toko yang terafiliasi dukungan terhadap Israel. Bagaimana? Itu nggak benar kalau anarki. Yang benar itu adalah kita harus kerja keras, berkompetisi dan tidak menggunakan, ya sabar dalam sejenak. Dulu tuh ketika ya Soekarno lah di zaman sejarah kita udah juga terbukti ya bagaimana Israel pun ditolak, padahal saat itu mungkin Israel baru 50% menguasai. Ya, dengan semua resiko Indonesia diboikot pada saat itu. Kita nggak mati. Justru rakyat juga semakin bersatu sama negara. Ditolak di Olimpiade. Ya, sepak bola mereka untuk masuk. Mereka dapat dukungan, tapi karena kita memiliki harga diri, yang terjadi malah dunia luar malah respect. Atau boleh jadi kalau kita sekarang bergerak malah share-nya kan sekarang kayak misalnya apa mereka bayar pajak ini semua, kita transaksi Google Play misalnya. Apakah mereka semua bayar pajak nih ketika kita ke Microsoft? Kenapa kita tidak memikirkan kemandirian ekonomi kita? Ketimbang kita harus baper dengan hal-hal yang kecil. Nah, cuma anarkis juga salah lah. Kan pengusaha-pengusaha McD kita ya muslim juga. Ya. Nah, tinggal bagaimana jangan selamanya juga bergantung nih. Ya, si pengusaha ini pemilik franchising ini semua janganlah bergantung. Ayo dong Anda kan sadar bahwa kopi yang dipakai kopi kita juga. Kopi Sulawesi, kopi Sumatera, kopi Kalimantan, kopi Jawa.
Gitu. Kenapa Anda membiarkan diri Anda dan merusak masyarakatnya dengan ketergantungan itu? Oke, terakhir Ustadz, setelah aksi massa dan juga saat ini ada seruan untuk boikot produk berkaitan dengan Israel, apa yang perlu dilakukan? Wujud kepedulian bela Palestina, Ustadz. Pertama tentu hati kita ya, nomor satu. Walaupun kita jauh secara jarak, tapi doa. Doa ini sebagai orang yang beriman, yakin ini adalah senjata, Mbak. Allah punya tentara angin, Allah punya tentara air, Allah punya tentara api juga yang bisa kita datangkan dengan itu. Selebihnya kalau orang itu cinta dan sadar untuk bersatu bisa mencari tahu informasi tentang mereka. Apa yang kita bicarakan pada hari ini wujud bahwa mereka juga senang diperhatikan. Yang ketiga, ya berilah bantuan kata Rasulullah hanya sekedar minyak gitu ya untuk menerangi mereka yang nggak punya lampu di sana. Baik, terima kasih Ustadz, Masya Allah, terima kasih, mudah-mudahan kita nanti akan terus memberikan dukungan terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Bastian Nasir ini saya kembalikan kepada Anda pemirsa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam, terima kasih atas waktunya Ustadz. Saya Cica Anissa menutup, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar utama. Selamat malam.